Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohania Putri Apriliawati, NPM 20030210050, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas C, semester 4, mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Hasrun Afandi Umpusinga. Dalam video ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 6 beserta pertanyaan dan jawaban. Materi bab 6 yaitu berjudul Model Kepemimpinan dalam Merespons Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi. Model gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, hakikat model atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai perwujudan tingkah laku dari seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut membentuk pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstorm tahun 1995, keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan dikenal sebagai gaya kepemimpinan. 2. Macam-macam pemikiran gaya kepemimpinan. Yang pertama, teori gaya kepemimpinan klasik, yaitu mengarahkan atau direction. Yang kedua, melatih atau coaching. Yang ketiga, partisipasi atau participation. Yang keempat, mendelegasikan atau delegating. Yang kedua, gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blanchard. Yaitu ada gaya telling pemberitahu, gaya selling penjual, gaya partisipatif, gaya delegating atau pendelegasi. Yaitu ada juga gaya kepemimpinan kontinum. Gaya ini pertama sekali dikembangkan oleh Robert Tannenbaum dan Warren Schmidt tahun 1987. Menurut kedua ahli ini, ada dua bidang pengaruh yang ekstrim, yaitu bidang pengaruh pemimpin lebih menggunakan otoritas, dan bidang pengaruh kebebasan bawahan pemimpin lebih menekankan gaya demokratis. Yang kedua yaitu gaya managerial grid. Gaya ini lebih menekankan pada pendekatan dua aspek, yaitu aspek produksi pada satu pihak dan orang-orang pada pihak lain. Penerapan model atau gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu model gaya kepemimpinan. Yang kedua meliputi tipe autokratik, tipe paternalistik, tipe karismatik, dan tipe laissez-faire, tipe demokratis. Jika model kepemimpinan yang disinonimkan dengan tipe di sini dijelaskan mengenai gaya kepemimpinan berikut. Yang pertama yaitu pencari kegembiraan, yang kedua pencari terperinci atau detail, yang ketiga pencari hasil, yang keempat pencari keharmonisan. Adapun penerapan tipe kepemimpinan yaitu model kepemimpinan AIM, model pemimpin visioner, kompetensi pemimpin visioner, peran pemimpin visioner. Pendekatan gaya kepemimpinan. Ada riset di Ohio State University, riset di University of Michigan, Black and Moulton Grid, kisi-kisi Black and Moulton. Black and Moulton menciptakan 5 gaya kepemimpinan, yaitu gaya taat otoritas, gaya country club, gaya lemah, gaya middle of the road, gaya manajemen tim. Peran pemimpin dalam visi dan misi dan tujuan organisasi. Yang pertama, hakikat perubahan dan pengembangan organisasi. Yang kedua, praktik kepemimpinan organisasi. Yang ketiga, alasan kegagalan pemimpin. Yang keempat, peran pemimpin dalam perwujudan visi, misi, dan tujuan organisasi, meliputi perwujudan visi organisasi, visi pemimpin organisasi, pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, strategi kepiawaian pemimpin organisasional, meliputi pilar-pilar strategi pemimpin organisasional, tugas fungsi keempat pilar organisasi, wawasan teknik yang dapat membantu organisasi untuk mendapatkan prognosis yang diandalkan. Baik, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Andra Febriana.
Pertanyaannya, terkadang kan kita melihat seorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Jawabannya, yang pertama bertanggung jawab secara personal terhadap pertumbuhan Anda sendiri. Yang kedua, mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Yang ketiga, carilah mentor untuk diri Anda. Yang keempat, perbanyaklah perluas bacaan Anda. Yang kelima, bertanyalah kepada diri Anda sendiri secara teratur. Yang keenam, dengarkan dengan seksama orang-orang yang tidak setuju dengan Anda. Yang terakhir yaitu belajarlah dari pengalaman orang lain. Pertanyaan kedua yaitu dari Dwi Erinasari. Mengapa gaya kepemimpinan di setiap perusahaan itu berbeda-beda? Jawabannya, setiap perusahaan biasanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi sistem perusahaan, jumlah pekerja, dan target yang harus dicapai. Jika ingin menjadi salah satu leader di kantor atau perusahaan tempatmu bekerja, kamu perlu mengetahui macam-macam gaya orang dalam memimpin. Pertanyaan terakhir itu dari Diajeng Maharanum. Bagaimana cara menilai karakter, value your character, pemimpin dalam diri kita? Jawabannya ada dua cara penting menilai karakter kita, yaitu yang pertama kita harus melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jika tindakan yang kita lakukan sudah sesuai dengan janji-janji, harapan, dan visi misi yang selalu kita gaung-gaungkan, maka kita termasuk orang yang memiliki karakter kepemimpinan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Banyak orang yang hanya ingin bekerja ketika dilihat oleh banyak orang, tetapi karakter pemimpin sejati adalah ketika kita mengerjakan bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dalam diri. Itulah cara penting menilai karakter pemimpin kita. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.